sekarang dia sudah keluar ya. Kita lihat nih. Nah, ini sudah keluar. Selamat bertemu kembali di Saham Cerdas, main-main saja, yang penting hasilnya bukan main. Kali ini kita akan mencoba untuk menggabungkan indikator ya. Contohnya ini yang saya pakai, kebetulan saya berlangganan TradingView karena memerlukan data real time ya. Tapi bagi yang tidak berlangganan tentu dibatasi hanya 2 indikator. Nah, di sini saya pakai volumatic Vidya ini. Ini untuk tren ya, untuk melihat tren. Kemudian saya menggunakan osilator di sini wave trend dengan cross. Dan kemudian ada namanya volume base buy and sell momentum ya. Ini untuk melihat akumulasi dari volume. Nah, ini indikatornya sebenarnya kalau kita lihat indikatornya, misalnya saya hapus dulu ya. Jadi indikator yang untuk tren ini saya menggunakan yang dari Big Beluga. Ya, kita bisa ketik Big Beluga ini. Nah, nanti ada volume, volume midik. Nah, volumatik ini ya, volumatik. Volumatik variable index dynamic range ya. Ini kita klik. Nah, ini kan kenapa dipakai, karena dia memberikan tren, tapi juga di sini ini ada buy and sell, ada delta volume. Artinya kalau delta volumenya positif, ini sedang trennya naik karena total yang beli lebih banyak daripada yang jual ya. Nah, ya. Nah, itu yang saya pakai untuk melihat tren. Kemudian ada yang untuk osilatornya wave trend, ini sudah sering saya pakai. Ini dipilih yang aslinya dari Lazy Bear ya, tapi di sini ada yang modifikasi. Jadi dengan dengan additional line gini. Hmm. Nah, ini ya, wave trend with cross Lazy Bear ini ya. Ya, tapi yang sudah dimodifikasi oleh Lone Star. Ya. Nah, ini bentuknya ya. Nah, sehingga kalau dia itu sedang cross up ini, atau ada sesuatu nih ya, kelihatan ya di sini nih. Ini ada volumenya yang putih ini. Ya. Tapi itu eh, yang saya pakai di sini sebenarnya adalah untuk melihat dia sudah overbought, oversold ya. Jadi kalau misalnya sedang di bawah sekali, kalau osilator itu artinya ini potensi untuk naik ya. Sekarang misalnya ini Adaro ya. Adaro kemarin itu eh, IPO perusahaan baru ya. Jadi yang lama itu sebagian dijual ya. Sehingga turun drastis dia. Tapi sekarang sudah mulai balik, ada yang beli lagi ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita tahu kapan mau beli, yaitu ketika sedang cross begini. Nah, ini di sini ya. Cross, di sini cross ya. Naik lagi. Nah, yang ini sudah di pucuk. Jadi kalau sudah di atas garis yang merah ini tidak direkomendasikan. Kalau di sini bisa ya. Sini ada, ini enggak. Nah, ini juga salah ini ya. Tapi lebih sering kalau misalnya di bawah garis merah, dia benar ya. Walaupun yang ini kemudian turun lagi, dia ada bintik merah turun lagi gitu ya. Ya. Nah, untuk memfilter berikutnya biasanya saya menggunakan volume, tetapi volume itu sulit dilihat ya. Di sini ada volume sulit dilihat, sehingga saya menggunakan yang disebut dengan volume base. Nih, volume base buy and sell momentum by 2TM ini, si Yeon ini ya. Nah, ini warnanya kan seperti ini nih. Ya. Jadi kalau saya beli saat dia itu cross yang wave trendnya ini, dan di sininya juga sudah biru ya. Ini kan belum biru misalnya, sudah biru. Nah, ini cenderung dia benar ya. Karena ini akumulasi volumenya sudah secara keseimbangan sudah lebih ya, lebih banyak yang beli ya.
Nah, ini juga ya, misalnya di sini. Tapi kalau misalnya dia sedang merah begitu, merah begini, nah ini biasanya masih lemah ya. Apalagi ini masih trennya turun. Ya. Nah, ini juga ragu-ragu ya, karena ini sedang merah, tapi ini kita beli ya ini hanya karena ada gap. Jadi teorinya agak berbeda ya. Tapi kalau misalnya dia sedang merah, sebaiknya memang tidak beli ya. Nah, misalnya ini merah, ini ternyata gerakannya juga lemah ya. Tapi kalau sedang biru, volumenya lagi akumulasi, nanti biasanya kuat ya, karena volume ini menunjukkan pembelinya makin lama makin banyak ya. Nah, ini contohnya ini. Ini walaupun ini juga tidak direkomendasikan, tapi di sini ya, misalnya ini udah biru, beli, nah ini ternyata cukup naik lumayan ya. Nah, problemnya kalau yang akunnya free itu tidak bisa lebih dari 2 indikator, sehingga kita perlu untuk menggabungkan indikator. Dan kebetulan ini tidak bisa digabungkan ya indikatornya. Jadi kita akan modifikasi dari Pine script-nya, dari kodenya ya. Bagaimana supaya yang wave trend ini warna di belakangnya itu adalah warna dari, ini kalau biru berarti dia sedang volumenya sedang mendukung ya. Kalau merah berarti jangan gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa mengeluarkan skripnya ini ya. Nanti kita menggunakan ChatGPT untuk memperbaiki. Oke. Jadi ini kita lihat dulu skripnya, ada source code di sini. Ada source code. Nah, ini akan ada, tapi dia apa read only ya. Jadi nanti kita harus create working copy code. Nah, ini ya. Kemudian yang ada tadi itu, yang ada ya kita copy aja dulu, kita pindahkan ke editor ya. Misalnya eh, ke Microsoft Word atau apapun. Ya, paste text only ya. Ya. Nah, ini kita sebut kode A begitu ya. Kode A. Nah, kemudian kita bikin yang kode B. Ya, ini yang kode B. Jadi sekarang kita lihat di volume page tadi ya. Kita buka juga source kodenya dan kemudian kita copy ya. Kita pastekan ini kode B. Nah, ini kalau langsung seperti ini. Saya Ctrl Z. Bebas sebenarnya, tapi cuman supaya nggak ada background hitamnya, saya pakai keep text only. Ya, ya. Jadi ini kodenya sudah ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau menggabungkannya dengan menggunakan ChatGPT. Jadi kita kasih prompt ya. Promptnya kita kasih konteks dulu. You are, si ChatGPT-nya ya, genius, coder, expert in Pine script. Ya, Pine script. Trading view begitu ya. I want to combine two indicators. Do this, do this. Code E. Dua. Nah, code B. Remove. hmm, Plot. Nah, jadi nggak usah diplot ya. Just take the calculation. Nah, itu ya. Kemudian tiga. Nah, kita sebenarnya kan pengen tahu tadi itu.
yang kode B ini. Kode B ini kan cuma seperti ini ya. Jadi dia itu ngeplot kalau biru itu jika apa ini? Ah ini nih ya. Jika pekol ini ya. Pekol ini apa pekol di sini ya? Oh ini pekol adalah variabelnya. Jika pekol itu yang ini res ini lebih tinggi daripada yang ini maka blue. Kalau res 3 di apa lebih kecil itu red gitu ya. Jadi ya kita pay call ya, calculate pay call. Nah, add change color background. Saya kita tidak tahu ini benar atau nanti ya. Eh, of code A into to transparent blue when pay call lebih daripada nol ya. Kan tadi kalau pekol ini kalau ini lebih gede kan blue ya ini. Kalau lebih kecil nanti jadi red gitu ya. And red for other gitu aja ya. Hmm. Sekarang saya ini nih, combine code A and B add into code A. Change background color ya, bukan color background ya. Nah, mari kita copy paste semua. Nah, sekarang kita ada di ChatGPT, mari kita pastekan tadi itu codingnya, promnya tadi. Nah, you are genius coder, suruh mempelajari kode A dan seterusnya ya. Mari kita jalankan. Ini ya, panjang ya sampai selesai ya. Oke. Nah, ini canggih ya sekarang ChatGPT ada kanvasnya, jadi dia akan langsung memberikan eh, perbaikan ya. Nanti bisa kita kita perbaiki kalau belum cocok ya. Dan kalau salah nanti bisa balik lagi dan seterusnya ya. Ini namanya canvas nih. Ya. Nah, dari canvas ini kemudian kita coba di trading view. Jadi ini kita copy di sini sebelah kanan atas copy. Nah, kita balik tadi sudah di trading view lagi. Nah, ini kan kita harus create working copy ya. Kita create working copy ya. Jadi saya pengennya yang bukan yang volume base ya, tapi yang ini tadi eh, web web trend tapi working copy ya, supaya nanti namanya lebih gampang. Jadi ini kalau nah ini ya, ini kita select all, di delete, kita pastekan yang punya kita, kemudian add to chart ya, add to chart. Nah, berfungsi atau tidak dia? Nah, ternyata dia muncul problem ya. Could not find function reference color new. Jadi ini nanti kita copy. Nah, itu chat ya. Kita copy. Kita balik lagi ke ChatGPT. Error message.
color blue, color red ya. Dia digituin ya. Diubah. Nah, kita balik lagi ke trading view. Nah, di trading view kita ganti tadi kodenya. Terus kita jalankan ya, update ya. Undefined color gray. Undeclared. Ya, kita balik lagi ke hmm, ChatGPT ya. Coba. Ya, kita perbaiki lagi. Mari kita update. Could not find function or function reference. Coba. Nah, kita tempelkan semua errornya, terangannya, termasuk ditambahkan version 5. Kita coba lihat. Coba kita cek. Ya, kita perbaiki. Kita update lagi di sini. Nah, sekarang dia sudah keluar ya. Kita lihat nih. Nah, nih sudah keluar. Nah, yang ini tadi gagal. Saya delete. Nah, perhatikan bahwa eh, ini yang wave trend sekarang dibikin baru mempunyai warna di belakangnya biru kalau volume base sell buy sell momentumnya juga biru ya. Jadi kita bisa lihat dengan mudah. Oh kalau dia biru, saya saat di cross ini yang muncul ini kita bisa beli ya. Dan ternyata memang terus naik ya. Jadi akan menjadi lebih mudah. Nah, sedangkan kalau ini ya ini masih bisa beli, tapi kalau di sini tidak disarankan ya. Misal ini contohnya ya. Nah, dengan demikian kita bisa simpan yang ini ya, ini sudah kita save. Nah, biasanya kalau kita bikin seperti ini itu hanya jadi milik kita sendiri. Jadi nanti saya share skripnya, Anda bisa copy paste di kolom komentar ya. Ya, nah ini dengan demikian sekarang saya bisa hapus yang ini. Jadi sekarang saya lebih mudah untuk melakukan analisis ya. Demikian untuk kali ini, main-main saja yang penting hasilnya bukan main. Salam.